pagi anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kegiatan pembelajaran kita yang pertama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, Ibu mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat mengetahui makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Makhluk hidup adalah salah satu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan berkembang biak. Jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama, manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini, karena manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Yang kedua, hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Contohnya ada burung, kucing, ikan, buaya, ayam, dan bebek, dan juga ada sapi. Yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri karena pertumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Daun menghasilkan fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen yang kita hirup sehari-hari. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Yang pertama, manusia juga dapat berkembang biak agar mereka dapat keturunan dan membentuk satu keluarga. Contoh ada kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang kedua, hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang bermacam-macam. Contohnya berkembang biak dengan bertelur, beranak. Contoh dari hewan yang bertelur adalah ayam. Hewan yang beranak yaitu sapi. Yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan berkembang biakan. Tumbuhan dapat dilakukan secara alami dan buatan. Perkembangan secara alami misalnya melalui tunasnya, contohnya pada tumbuhan pisang. Selain itu, perkembang biakan secara alami dapat dilakukan melalui biji, contohnya mangga. Yang ketiga, makhluk hidup tumbuh. Yang pertama, manusia dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja. Manusia akan selalu tumbuh. Yang kedua, hewan dari telur menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Yang ketiga, tumbuhan. Dari biji, kemudian tumbuhlah akar, batang, daun, kemudian akar batang, daun, dan juga pucuk bunga. Dan yang terakhir adalah bunga yang mekar. Yang keempat, makhluk hidup yang bernapas. Yang pertama, manusia. Manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Yang kedua, hewan bernapas menggunakan paru-paru dan juga ada bernapas dengan menggunakan insang seperti ikan. Burung bernapas dengan menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara, sedangkan cacing bernapas dengan menggunakan kulit. Yang kelima, makhluk hidup bergerak. Yang pertama, manusia dapat bergerak. Manusia bergerak, berjalan, dan berlari menggunakan kaki. Yang kedua, hewan. Hewan juga dapat bergerak, contohnya burung bergerak menggunakan sayapnya untuk terbang. Ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang. Harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Yang ketiga, sedangkan tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari, namun tumbuhan tidak berpindah tempat, hanya saja tumbuh. Yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan, misalnya mata peka terhadap rangsangan cahaya. Yang kedua, telinga peka terhadap rangsangan suara. Yang kedua, beberapa hewan juga peka terhadap sentuhan, contohnya siput akan memasukkan kepalanya jika kena sentuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, tumbuhan putri malu akan menutup daunnya jika kena sentuhan.